Tanya ya. Tanya ya. Tanya ya. Halo, aku Mei, panggil aku Sadeo. Hai, aku Ives, aku seorang ibu dan anak dari ibu. Halo, aku Dea. Halo, perkenalkan nama saya Vali. Perkenalkan, nama saya Ip, panggil saja seperti tadi. Nama saya Lembera Dias. Perkenalkan, nama saya Wira. Perkenalkan, nama saya Yonatan, saya anaknya Pak Kajar Ibu. Ibu itu sebagai orang yang melahirkan saya, yang memberi kasih sayang, yang melahirkan, yang membela saya, apapun kesalahan saya, dan dia memberi kasih tanpa meminta pamrih. Arti ibu buat aku itu, ibu itu benar-benar the real of. Pokoknya cinta sejati banget lah. Arti cinta yang sesungguhnya tuh ya ibu. Ibu itu seseorang yang sangat berarti buat aku. Karena ibu itu sudah mengandung aku selama 9 bulan, melahirkan aku, membesarkan, memberikan cinta kasihnya, mendidik sampai jadi dia yang sekarang. Arti ibu buat saya itu ibu segalanya, sama ibu itu bagi saya pahlawan saya. Arti ibu buat saya itu ibu sebagai orang tua, sebagai orang yang melahirkan saya. Arti ibu buat saya adalah cinta pertama, kasih, sayang, semuanya, everything. Arti ibu buat saya, ya ibu itu orang tua saya yang melahirkan saya, yang membesarkan saya, yang membantu bapak saya mendidik saya juga, yang selalu marahin saya kalau saya nakal. Ibu itu segalanya buat saya ya. Ibu itu teman dia, sahabat dia. Terus ibu itu adalah salah satu wanita yang gak pernah mengkhianati saya. Dan ibu itu ya segalanya pokoknya. Kalau bikin ibu marah, pernah. Itu mungkin pada saat saya sudah dewasa, mungkin hanya perbedaan pendapat aja. Cuman kalau waktu kecil mungkin nggak pernah, karena mungkin ibu sabar dengan saya. Kenakalan remaja pun ibu tidak pernah marah, cuman hanya khawatir mungkin anaknya kenapa gitu. Pernah bikin ibuku marah nggak? Pernah pasti, nggak ada anak di dunia ini yang nggak pernah bikin ibunya marah. Cuman ya mungkin itu kekhilapan seorang anak aja sih. Tapi sebagai anak aku udah berusaha untuk memperbaiki. Pernah bikin mamah marah, malah sering dari kecil. Karena aku dididik sama mamaku buat jadi penggantinya mamaku. Jadi aku dididik buat mendidik adikku. Aku yang bertanggung jawab penuh atas adikku. Dan dulu memang aku anak yang nakal, aku sering bikin adikku nangis. Itu mamaku marah banget. Terus semenjak aku besar, mama malah gak pernah lagi marah sama aku. Pernah cuma sekali, waktu itu mama marah karena aku berusaha untuk mengakhiri hidup waktu itu. Kalau pernah bikin ibu marah, pastinya pernah. Itu gara-gara biasanya eleng-elan pendapat, sama kalau kadang ibu nyuruh, misalnya nyuruh ini, tapi aku kayaknya nggak setuju sama pendapat ibu. Pernah bikin ibu marah? Pasti pernah, jelas pernah. Ibu marah pas waktu kecil dulu, pulang terlalu sore pas main gitu tuh mesti dimarahin. Terus pas nggak kerjain PR mesti dimarahin. Pas nggak bisa ngerjain PR yuk disemen-semeni, digebuki, ngono ae. Terus pas beda pendapat jelas diseneni. Kalau bikin ibu marah pasti sering deh. Waktu saya membantah perintahnya, waktu saya nakal. Kalau pernah bikin ibu marah,
pastinya iya, karena ya suka ngeyel, suka debat atau dikasih tahu susah, ya intinya itulah. Pasti pernah. Dan itu yang saya ingat tuh waktu saya mandi berdua sama kakak saya berantem, itu ibu marah. Ibu seneng kalau melihat saya bahagia. Itu aja. Pernah bikin ibuku seneng nggak? Pernah, pasti. Setiap hal yang tak lakuin itu pasti berdasarkan pengen ngebahagiain ibuku. Cuman untuk hasilnya seperti apa, yaitu balik lagi ke ibuku. Aku untuk nanya juga kayak sungkan gitu. Kayak udah, gimana? Ibuku, mamaku itu seneng kalau aku, kayaknya mamaku seneng atas hidupku. Aku nggak tahu kenapa, aku merasa aku sangat dikasihi sama mamaku. Jadi apapun yang aku lakukan, pasti mamaku seneng. Waktu itu ada satu cerita yang aku itu terharu banget waktu itu. Aku bukan anak yang pintar dalam hal akademis, public speaking. Terus waktu itu aku memenangkan salah satu lomba. Ya nggak menang sih, juara 2 waktu itu. Dan waktu itu mamaku itu nangis naik panggung, terus mamaku nyium aku. Itu hal yang paling bikin aku senang dan mamaku senang. Kalau ibu senang, biasanya kalau saya manut sama omongannya ibu, sama kalau saya kadang-kadang ada prestasi sedikit, sama kadang-kadang kalau saya beliin minuman Sunrise Lemon. Pernah bikin ibu suka apa enggak? Bingung sih. Soalnya gini, mamahku tuh orang yang unik, nggak pernah memperlihatkan suatu kesenangannya di depan anaknya. Jadi kalau misalnya anaknya berhasil apa kayak gimana, itu bukannya malah dipuji atau diapain gitu, tapi istilahnya yus biasa. Jadi nggak pernah tahu ini mama itu senang apa enggak, itu nggak pernah tahu. Ya jadi nggak tahu pernah bikin senang apa enggak gitu, ya nggak tahu ya. Pernah buat ibu seneng? Pasti pernah sih, cuma saya nggak tahu pas itu kapan. Mungkin waktu saya berbuat baik atau mungkin saya berprestasi, itu mungkin bisa buat saya senang. Tapi menurut saya, aku belum pernah ngelakuin yang bikin ibu senang. Pernah bikin ibu seneng? Mungkin pernah ya, ketika mungkin saya mencapai kelulusan, lulus SMA, lulus kuliah kemarin, karena kuliah saya terlambat. Dan akhir-akhir ini mungkin yang bikin ibu seneng ketika saya ngasih kabar atau telepon gitu, mesti video call senyum gitu, kayaknya seneng gitu. Itu sih. Kalau bikin mamah seneng itu, ya saya bersyukur ya punya Mami Dina. Itu bikin senengnya gampang banget, soalnya nggak pernah minta yang mulu-mulu dikasih uang, nggak mau, cukup dikasih 1 kotak rokok pun sudah seneng sekali. Jadi terlepas dari itu semua, kayaknya apa yang dilakuin kayaknya mama semua seneng. Ya, aku sedih kalau ibuku sakit, kalau ibuku udah tua dan nggak bisa apa-apa. Aku sedih kalau ibuku sedih, sakit. Ketika ibuku tidak bisa mengungkapkan apa yang ada di unek-uneknya. Aku sedih kalau mamaku sedih. Itu sih, melihat mamaku nangis tuh aku paling gak bisa. Saya sedih kalau melihat ibu saya sedih, kalau melihat ibu saya nangis, kalau melihat ibu saya nggak kayak biasanya. Aku sedih ketika ibuku kenapa? Aku sedih kalau ketika ibuku tuh terlalu membanding-bandingkan anaknya dengan anak-anak orang lain atau sama anak tetangga nih. Dibandingke kae lu anake kae deloken kae wis koyo ngene wis koyo ngono. Males. Ya, cenderung bukan sedih sih, tapi cenderung males jadinya apa ya? Kalau dulu sedih, kalau sekarang jadi weh lah. Aku sedih kalau lihat ibuku, ya mungkin karena dia sekarang sudah tua, kalau ibu sakit,
waktu aku membantah perintahnya, itu yang bikin aku sedih. Aku bakal sedih ketika ibu sakit, terus ibu ada yang jahatin, apalagi sampai ibu nangis. Saya sedih itu kalau lihat mama saya itu menangis, karena di mata saya itu sesosok Mami Dina itu orang yang ceria, terus dikit-dikit ketawa, terus banyak bercanda, tapi kalau udah nangis tuh bikin ya sakit hati. Aku sayang sama mama, terlepas dari semua tindak tandukku. Aku berusaha untuk jadi apa yang kayak mama mau, cuman untuk hasilnya mungkin ya maaf kalau nggak sesuai ekspektasi, tapi apapun itu aku sayang mama. Apapun hal yang tak lakuin semuanya berdasarkan ingin ngebahagiain mama, tapi untuk hasilnya semoga bisa sesuai kayak kehendaknya mama. Mama, terima kasih karena Mama sudah menghendaki buat dia ada di dunia ini. Terima kasih sudah mengandung dia selama 9 bulan. Terima kasih sudah melahirkan dia dengan susah payah, membesarkan dia, menerima dia dengan sangat tulus dan apa adanya. Terima kasih sudah memberikan cinta kasih yang intens buat dia. Dia sayang Mama, sangat sayang sama Mama. Mungkin ini nggak pernah diungkapin kata sayang secara langsung. Minta maaf kalau misalnya selama hidup ini mungkin banyak kata-kata yang menyakiti hati atau perbuatan yang menyakiti hati. Pokoknya aku pengen mama hidup yang panjang dan hidup terus selama-lamanya. Kalau mati kita mati bareng aja. Itu. Bu, makasih buat semuanya. Maaf kalau paling sering ngeyel, sering gak manut sama ibu. Tetap sehat terus, tetap sayang sama Paling. Terima kasih Ibu karena sudah membesarkan saya sampai sebesar ini, sudah bersabar. Dan untuk ibu-ibu yang di dunia, seluruh dunia, aku cinta kalian. Kata-kata buat ibu, sehat terus bu. Tetap sayang sama keluarga, anak, cucu, dan lain-lain. Dan buat ibu di luar sana, tetap semangat. Mantap. Love you, Dina. Buat Mami Ginting, jangan cepet tua dulu, jangan matinya pun jangan cepet-cepet dulu. Lihat anakmu ini sukses dulu sama punya cucu. Dan Mami Dina, you are the best mother in the world. Kalau kebanyakan kalau orang tuh biasanya kalau kata-kata buat ibu itu biasanya mereka itu kalau ibu tuh seorang yang superhero gitu ya. Oke, kalau aku tuh sedikit berbeda mungkin. Ini mungkin agak berbeda dengan orang-orang kebanyakan dan istilahnya mungkin bisa menjadi kamu kayak gimana sih sama ibuku. Tapi ini jujur aja dari aku. Kalau buat ibuku, gini, mama itu juga manusia. Jadi aku juga manusia. Stop untuk membanding-bandingkan antara aku dengan orang lain. Aku punya pilihan sendiri, mereka juga punya pilihan sendiri. Jadi istilahnya kalau mereka melakukan sesuatu terhadap orang tuanya dan itu mama lihat baik, jangan dibawa ke anak. Karena itu kembali lagi ada hubungan timbal balik di situ. Timbal balik di situ ya orang tua sama anaknya itu seperti kayak gimana, anak kepada orang tuanya seperti kayak gimana. Jadi jangan berharap orang tua itu mendapat perlakuan yang baik terhadap anaknya itu kalau nggak ada imbal balik yang sesuai. Cuma seperti kayak gitu sih. Dan intinya stop untuk membanding-bandingkan. Cobalah beri sedikit motivasi, beri sedikit beri sedikit penghargaan kepada anaknya. Terima kasih Mama sudah membesarkan saya sampai seperti ini. Mungkin aku banyak salahnya, mungkin belum bisa menjadi anak yang baik. Dan bagi semua orang yang mencintai ibunya, hormatilah dia, hormati kaum ibu yang melahirkan kita, yang menyusui kita. Terima kasih.